Pagi berikutnya turun dengan cahaya yang redup. Kabut masih menyelimuti hutan, lebih tebal dari biasanya, membuat segala sesuatu tampak seperti bayangan yang belum sepenuhnya terbangun. Udara begitu dingin hingga embun di daun-daun tampak seperti kristal kecil. Pak Karta berjalan perlahan menuju sungai, membawa ember kecil untuk mengambil air. Napasnya terlihat seperti asap tipis setiap kali ia mengembuskan udara. Langkahnya menimbulkan suara berderak ringan di tanah yang lembab. Burung-burung belum banyak berkicau, seakan menunggu matahari keluar lebih tinggi. Saat ia hampir sampai di tepi sungai, sebuah suara pelan, mirip rintihan, menghentikan langkahnya. Ia memicingkan mata, mencoba menembus kabut. Suara apa itu? Gumamnya pelan. Ia mendekati semak-semak yang bergerak halus. Awalnya ia mengira itu tikus atau musang, namun saat ia menyibakkan ranting-ranting, matanya terbelalak. Di sana, di antara dedaunan basah dan lumpur sungai, seekor bebek kecil terbaring lemah. Tubuhnya gemetar, bulu-bulunya kusut dan basah. Sayap kirinya tampak patah, terkulai ke tanah dengan posisi yang tidak wajar. Oh Gusti, Pak Karta berlutut cepat, hati tuanya langsung tergerak oleh iba. Apa yang terjadi padamu, Nak? Bebek kecil itu mengerjap lemah, mengeluarkan suara nyaris tak terdengar. Kuek. Pak Karta menyentuh tubuhnya perlahan. Bebek itu dingin, hampir seperti tak bernyawa. Kau pasti jatuh, atau mungkin dikejar binatang. Ia menghela napas, merasa getir. Kasihan sekali. Ia menatap sungai yang mengalir tenang, lalu kembali menatap makhluk kecil itu. Ada rasa aneh di dadanya, perpaduan iba dan perasaan yang tidak ia mengerti. Seakan ada sesuatu yang menghubungkan mereka sejak pertama ia melihatnya. Mungkin, ucapnya pelan, ini jawaban dari doaku semalam. Tanpa ragu, ia mengangkat bebek itu dengan kedua tangan yang kasar, namun penuh kehati-hatian. Bulu-bulunya lembut, meskipun basah dan kotor. Bebek itu tidak melawan, hanya menutup mata seolah pasrah dalam pelukan manusia tua itu. Pak Karta merapatkan bebek itu ke dadanya agar hangat tubuhnya dapat membantu. Jangan takut, aku akan merawatmu. Kau tidak sendirian sekarang. Ia berjalan pulang pelan-pelan, takut mengguncang bebek yang terluka. Kabut di sekelilingnya tampak mulai terangkat sedikit, seakan memberi jalan bagi pertemuan aneh namun bermakna itu. Di tengah perjalanan, ia berkata pelan, "Kalau kau mau hidup, aku akan menjagamu. Kita saling menemani ya." Tidak ada jawaban selain suara napas kecil bebek itu. Namun bagi Pak Karta, itu sudah cukup. Di hatinya yang lama dingin, sesuatu mulai mencair, pelan tapi nyata. Malam perlahan turun, menyelimuti hutan dalam gulita yang menenangkan sekaligus menusuk sepi. Pohon-pohon menjulang diam seperti penjaga tua, sementara angin berdesir lembut melalui celah-celah daun, menghasilkan suara lirih
Mirip gumaman. Di dalam gubuk yang redup, hanya cahaya kecil dari tungku yang masih menyala, menyisakan bayangan bergerak di dinding bambu. Api kecil itu menari perlahan, seakan ikut merasakan kesedihan pemilik gubuk. Pak Karta duduk bersimpuh di depan tungku itu. Kedua lututnya menyentuh tikar usang yang sudah menipis. Ia menautkan kedua telapak tangan. Jari-jarinya bergetar, entah karena dingin atau karena gejolak emosinya. Matanya memandangi bara merah yang masih bernafas pelan. Bara itu memantulkan sinar oranye lembut di wajahnya, menonjolkan keriput yang tampak semakin dalam, seperti ukiran pahit dari waktu dan kehilangan. Ia menghela nafas panjang, lalu menundukkan kepala. Tuhan, suaranya serak, hampir tenggelam oleh bunyi api kecil. Aku tidak meminta harta. Aku tidak meminta kekayaan. Aku tidak meminta rumah baru atau kayu yang bagus untuk kupahat. Ia berhenti sejenak, menelan ludah seakan menahan sesuatu yang berat di dadanya. Yang kuminta hanya teman. Tungku berderak pelan, memecah keheningan. Aku sudah tua, tubuhku ringkih, langkahku sering goyah. Tapi bukan itu yang paling membuatku takut. Pak Karta memejamkan mata. Yang menakutkanku adalah kesendirian. Bangun tanpa ada suara. Tidur tanpa ada yang ucapkan selamat malam. Makan hanya ditemani denging jangkrik. Bara merma bergerak redup, seakan ikut mendengarkan. Sejak Leha pergi, aku seperti kehilangan separuh hidupku. Aku tidak punya siapa-siapa. Saudara tak ada. Anak pun tidak pernah kami diberi. Ia terdiam. Suaranya bergetar. Tapi kalau engkau berkenan, beri aku teman. Tidak harus manusia. Bisa apa saja. Asal aku tidak lagi berbicara pada tembok dan kursi goyang. Angin malam menyelinap masuk melalui celah dinding. Meniup api tungku hingga bergoyang lebih kuat. Cahaya berkelip di wajah Pak Karta, memperlihatkan matanya yang basah. Ia menunduk lebih dalam, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Teman yang bisa kujaga dan yang bisa menjagaku juga. Lanjutnya lirih. Seseorang atau sesuatu yang mungkin bisa menghangatkan rumah ini kembali. Kesunyian menelan kata-kata itu. Di luar, suara burung malam terdengar memecah gelap. Daun-daun bergetar lembut, seperti menanggapi doa seorang lelaki tua yang rapuh. Meski tidak ada jawaban langsung, ada sesuatu di udara malam yang terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam, hampir seperti semesta sedang memikirkan permintaan itu. Pak Karta membuka mata perlahan. Api tungku nyaris padam, meninggalkan cahaya kulit jeruk yang temaram. Ia menarik selimut tipis ke bahunya, masih berlutut. Seakan enggan berpaling dari doa yang baru saja ia bisikan. Aku hanya tidak ingin sendirian, ucapnya sekali lagi. Lebih seperti pengakuan daripada permohonan. Malam itu ketika api terakhir padam dan gelap mengambil alih gubuk tua, doa Pak Karta melayang pelan ke langit yang tertutup awan. Tidak ada petir, tidak ada cahaya ajaib, hanya malam yang terasa berbeda. Sebuah keheningan yang membawa harapan kecil. Dan tanpa ia sadari, jawabannya sedang menunggu esok hari di tepi sungai yang dingin.
Sesampainya di gubuk, Pak Karta segera menyalakan tungku agar ruangan menjadi hangat. Api kecil menyala, menciptakan cahaya keemasan yang membuat ruangan tampak lebih hidup. Ia menyiapkan tempat tidur kecil untuk bebek itu dari jerami kering yang ia simpan untuk musim hujan, lalu menutupi bagian atasnya dengan sehelai kain lembut. Setelah itu, ia mengambil beberapa daun sirih, meremasnya hingga keluar minyak, lalu menghampiri bebek kecil yang terbaring lemah. "Aku sudah tua dan tanganku tidak lagi cekatan," gumamnya pelan. "Tapi aku akan berusaha merawatmu sebaik mungkin." Perawatan itu berlangsung perlahan. Ia mengusap sayap bebek itu dengan air hangat, mengolesinya dengan remasan daun sirih yang dipercaya dapat mengurangi nyeri dan peradangan. Bebek kecil itu meringis tapi tidak menolak. Sesekali ia mengeluarkan suara pelan, seolah mengerti apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu. Hari pertama penuh kekhawatiran. Tubuhnya hampir tidak bergerak. Hari kedua, tubuhnya mulai terasa hangat. Hari ketiga, ia bisa membuka mata lebih lama. Hari keempat, ia mulai menggerakkan kedua kakinya. Dan hari kelima, terdengar suara kecil dari sarang jerami. Kuak. Pak Karta tersenyum lebar, senyum tulus yang sudah lama tidak muncul. Sejak hari itu, gubuk tua tidak lagi terasa sunyi. Setiap kali Pak Karta memahat kayu, bebek itu mengamati dari kejauhan. Matanya memperhatikan gerakan tangan tuannya. Setiap kali Pak Karta duduk di kursi goyannya, bebek itu mendekat seolah mencari kehangatan di dekat kaki lelaki tua itu. Pak Karta sering berbicara pada bebek itu seolah berbicara pada sahabat lama. "Kau tahu, dulu Leha suka duduk di sini sore-sore. Ia suka mendengarkan suara pahatku." Bebek itu mengeluarkan suara kuat, seakan merespons. Pak Karta tertawa kecil. "Betul, mungkin ceritaku membosankan, tapi terima kasih sudah mendengarkan." Hubungan mereka tumbuh alami. Tidak ada kata-kata yang rumit, tidak ada ikatan formal, hanya dua makhluk kesepian yang mengisi kekosongan satu sama lain. Setiap pagi, bebek itu mengikuti Pak Karta keluar sebentar untuk melihat sinar matahari. Kadang ia berjalan terpincang karena sayapnya masih belum pulih, dan Pak Karta membantu dengan mengangkatnya. Setiap malam, ia tidur di sarang kecil dekat tungku, sementara Pak Karta tidur di dipannya yang sederhana. Suara kuek kecil kini menjadi suara paling disukai Pak Karta. Suara itu mengisi ruangan dengan kehidupan baru. Gubuk itu masih tua, masih dingin, masih rapuh. Namun dengan makhluk kecil itu di dalamnya, rumah itu terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih berarti. Pak Karta tidak lagi berbicara pada tembok. Ia berbicara pada sahabat kecil yang ia temukan di tepi sungai. Dan diam-diam, ia mulai percaya bahwa kebahagiaan kecil bisa datang di saat yang paling tidak terduga.
Hari berganti minggu, dan bebek kecil itu tumbuh semakin sehat. Bulu-bulunya yang dulunya kusam dan basah, kini menjadi putih bersih dengan semburat kuning cerah di bagian lehernya. Karena itulah, Pak Karta memberinya nama Kuning. "Kau cantik sekali dengan warna seperti ini," ujar Pak Karta sambil mengusap lembut kepalanya. "Kuning, nama yang sederhana tapi cocok untukmu." Bebek itu merespons dengan semangat. "Kuek!" Hubungan mereka semakin erat. Setiap kali Pak Karta hendak pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu, Kuning selalu berlari kecil mengikutinya. Lebih dari sekali Pak Karta mencoba meninggalkannya di rumah demi keselamatan, namun Kuning akan mengejar sambil mengepak-ngepak sayap kecilnya yang belum sempurna. "Kau keras kepala seperti almarhumah Leha," kata Pak Karta sambil tertawa. Setiap pagi, mereka berjalan di jalan setapak hutan. Kabut tipis akan memeluk mereka, sementara sinar matahari menembus dedaunan dalam garis-garis cahaya yang indah. Kuning akan berlari ke depan, lalu kembali ke Pak Karta, seakan memastikan tuannya tidak tertinggal. Di hutan, saat Pak Karta sedang memotong cabang kayu yang jatuh atau memilih batang yang sudah tua untuk dijadikan bahan ukiran, Kuning duduk diam di dekatnya. Ia mengamati dengan mata bulat yang cerdas, terkadang mengeluarkan suara empuk yang membuat pekerjaan terasa lebih ringan. "Aku merasa seperti punya anak lagi," gumam Pak Karta. Ketika mereka pergi ke pasar kecil desa, orang-orang memperhatikan Kuning yang selalu berjalan di sampingnya. Beberapa anak desa tertawa dan berusaha mendekati, tapi Kuning hanya mau berada dekat Pak Karta. "Dia sayang sekali sama Bapak," ujar seorang ibu penjual sayur. Pak Karta tersenyum malu-malu. "Kami hanya saling menemani." Sore hari, ketika matahari mulai jatuh dan langit berubah keemasan, Pak Karta duduk di depan gubuknya, mengayun kursi goyang. Kuning akan tidur di pangkuannya atau bermain dengan serpihan kayu di lantai. Suasana seperti itu membuat Pak Karta sering lupa bahwa ia pernah merasa sangat kesepian. "Kau tahu, Kuning," katanya suatu sore, "kehadiranmu membuat rumah ini hidup kembali. Aku bahkan memahat lebih baik sekarang." Kuning mengangguk-angguk lucu, seolah mengerti. Dan saat malam tiba, ketika angin dingin merayapi dinding bambu gubuk, Kuning mendekat, menyelipkan tubuh kecilnya di samping kaki Pak Karta. Hangat tubuhnya seperti mengusir kegelapan. Pak Karta memandang bebek itu dengan mata berkaca. "Terima kasih untuk menemani orang tua sepertiku." Dalam diam, ia tahu apa yang dulu ia minta dalam doa, teman, sahabat, seseorang atau sesuatu yang bisa membuat hidupnya tidak kesepian, telah datang dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Seekor bebek kecil bernama Kuning.